الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد Ma'asyiral hadirin, kita lanjutkan pembahasan kitab Bahjatul Qulubul Abrar, insyaallah. Sebelum kita pindah ke hadis yang berikutnya, seperti biasa kita mendengarkan dulu setoran dari hafalan yang ingin menyetor. Silakan. Tafadhalu. Ada yang mau nyetor? Hadisnya enggak terlalu panjang. Satu baris saja hadisnya, 2 baris. Ada yang mau nyetor? Terserah mau nyetor yang mana, yang dari Abu Hurairah boleh, dari Aisyah juga boleh. Kalau yang di sini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ashrun minal fitrah. Silakan. Nah, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Tafadhal. Silakan ambil farbu. Khudh iznain. Siapa lagi? Masya Allah. Tafadhal, siapa lagi yang mau nyetor? Tidak perlu pakai sanad kalau tidak hafal sanadnya. Langsung saja an Aisyah boleh, tapi afdal pakai sanad. Karena hadis ini adalah hadis hasan. Dalam perawinya ada, ya dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani, walaupun ada ya diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti kita akan bahas takhrij hadisnya. Ada lagi yang nyetar? Baiklah, kalau tidak ada kita langsung masuk ke syarah hadis. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah beliau berkata, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun minal fitrah. Ashrun minal fitrah. Ada 10 yang merupakan bagian dari fitrah. Fitrah itu sudah jadi bahasa kita ya. Nanti kan kita sebutkan definisinya. Tapi fitrah itu sudah kita maklumi maknanya karena dia sudah menjadi bahasa Indonesia. Qasus syarib wa ifa'ul liha. Qasus syarib
Wa i'fa al-lihyah. Qassus syarib artinya mencukur atau bisa juga memotong. Memotong kumis. I'fa al-lihyah itu artinya memanjangkan ya atau memelihara. Memelihara jenggot. Wasiwak. Siwak itu artinya bersiwak. Dan kita juga akan jelaskan nanti bersiwak itu tidak hanya dengan pohon siwak atau kayu siwak saja. Nanti kita sebutkan apa itu siwak. Kemudian apa lagi? Wastinsyaqul ma. Istinsyaq itu artinya memasukkan air ke dalam hidung. Sebelum kita berwudu, kita biasa memasukkan air ke dalam hidung, menghirupnya, kemudian mengeluarkannya. Memasukkan itu namanya istinsyaq. Mengeluarkan itu namanya istinsar. Dengan sa, istinsar. Kalau istinsyaq memasukkan, istinsar mengeluarkan. Dan dua-duanya hukumnya diperdebatkan oleh para ulama. Madmadah dengan istinsyaq, kumur-kumur dengan memasukkan air hidung ke dalam hidung saat berwudu, itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ada mengatakan wajib. Alasannya karena Nabi SAW tidak satupun dalam riwayat beliau pernah meninggalkan hal tersebut. Sehingga kalau seandainya sunnah pasti sesekali beliau tinggalkan. Tapi sebagian lagi mengatakan hukumnya sunnah. Berdalil dengan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum. Dan tidak disebutkan di situ istinsyaq, madmadah dan sebagainya. Jadi yang di luar yang disebutkan dalam ayat wudu itu adalah hukumnya sunnah kata mereka. Baik. Wa qassus syarib. Qassus syarib sudah tadi ya, qassus syarib, istinsyaq sudah. Qassul asfar. Asfar itu artinya kuku ya, memotong kuku. Itu bagian dari fitrah atau kebersihan. Wa ghaslul barajim. Al-barajim ini ruas-ruas jari, sela-sela jari. Biasa kita membersihkan begini. Ini bagian dari fitrah. Jadi ini sela-sela jari disunahkan untuk dibersihkan. Ghaslul barajim. Wa natful ibt. Al-ibt. Natf itu maknanya itu mencabut. Al-ibt itu bulu ketiak. Kemudian halqul anah. Halq itu artinya mencukur habis. Jadi Nabi menggunakan istilah yang berbeda. Kalau untuk ketiak, bulu ketiak itu menggunakan istilah natf. Artinya mencabut. Tidak dicukur habis. Kalau istilah anah atau bulu kemaluan itu menggunakan kalimat halq. Halq itu artinya mencukur habis. Wantiqasul ma. Antiqasul ma itu artinya apa? Intiqasul ma yang anak ingat itu artinya adalah ya cebok atau istinja. Dan disebutkan ke-10 dan perawinya lupa dan dia menduga ada perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan madmadah, kumur-kumur, ada yang mengatakan selain itu. Tapi maksud dari 10 ini bukanlah pembatasan. Dan itu sudah maklum dari uslub, dari metode Nabi ketika mengatakan angka itu bukanlah untuk apa? Membatasi. Seperti misalnya ketika Nabi mengatakan ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik ada 3. Bukan berarti cuma 3 saja. Di riwayat yang lain disebutkan 5. Misalnya hakul muslim alal muslim sittah. Hak seorang muslim terhadap muslim lain ada 6. Bukan berarti cuma 6 saja. Ada yang lain di riwayatnya yang lain. Begitu juga
sabuk mubiqat, 7 dosa-dosa yang membinasakan, itu dosa-dosa besar. Bukan berarti cuma itu saja, banyak dosa-dosa yang lain disebutkan di hadis yang lain. Faedah dari penyebutan angka pertama adalah untuk jalbul intibah, menarik perhatian pendengar. Orang kalau dikasih cerita panjang-panjang dia biasanya tidak perhatian karena otak manusia itu kadang di kondisi-kondisi tertentu dia tidak siap menerima pembicaraan yang panjang. Maka seringkali Nabi menggunakan uslub ini untuk menarik perhatian, disebutkan angkanya. Kadang Nabi memberi wasiat lalu disebutkan angkanya. Seperti misalnya hadis tentang wa'alana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Terus Nabi menghitungnya. Begitu juga hadis ittaqillah haitsu ma kunta wa 3 hal yang diwasiatkan oleh Nabi. Ittaqillah haitsu ma kunta wa bisaital hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Itu metode yang sangat bagus sekali dan itu metode nabawiyah. Itu yang pertama, jalbul intibah. Menarik perhatian. Yang kedua, taisirul hifz. Memudahkan untuk menghafal. Maksudnya memudahkan menghafal di sini adalah kita bisa isti'ab dalam menghafal. Apa maksudnya isti'ab? Isti'ab itu artinya menghafal secara keseluruhan. Jadi kalau dibilang 3, berarti kalau cuma hafal 2, berarti masih ada lagi 1. Kalau di sini dibilang 10, hafalnya cuma 9, kita berusaha mencari satunya lagi. Itu maksudnya. Taisirul hifz. Listi'ab. Mudah menghafal agar kita menguasai seluruh poin yang disebutkan. Dan banyak faedah-faedah yang mungkin kita tidak tahu yang disebutkan oleh para ulama kita. Tentang metode Nabi. Yang intinya metode dan gaya bicara Nabi itu adalah pilihan. Karena beliau adalah mursal. Diutus. Beliau berbicara dengan wahyu. Sehingga Allah lah yang membimbing beliau dalam mengajarkan ini semua. Itu yang pertama. Jadi asrun itu bukanlah pembatasan. Asrun minal fitrah. Ya, apa itu fitrah? Kita kalau berbicara suatu kata, kita harus kembali ke akar katanya. Apapun itu. Maka kalau kita lihat kata-kata fitrah, itu akar katanya dari 3 huruf. Ya, madahnya itu dari fa, ain, dan lam. Apa fa, ain, lamnya? Fatoro. Itu asal katanya, fatoro. Fatoro seperti dari kata ini banyak juga hadis-hadis yang lain yang sama makna seperti kullu mauludin alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di atas fitrah. Artinya siap menerima agama itu maksudnya. Lalu apa itu fitrah? Fitrah adalah sifat bawaan yang ada pada setiap makhluk pada saat dia diciptakan oleh Allah. Itu fitrah. Sifat bawaan yang ada pada setiap diri kita pada saat kita diciptakan oleh Allah. Maka setiap manusia itu diciptakan oleh Allah ala fitrah, ala dinillah, ala tauhid. Allah ketika kita di dalam kandungan ibu kita, kita sudah diambil janji kita oleh Allah untuk tidak mempersekutukannya. Alastu birabbikum. Bukankah saya ini Rabbmu? Tapi setelah lahir nanti tergantung lagi orang tuanya. Abawahi alladzi yumajjisani au yuhawidani au yunassirani. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Tapi semua dilahirkan di atas agama yang lurus, di atas tauhid. Nanti berubah
setelah dia lahir. Tergantung yang merubahnya, orang tuanya, lingkungannya. Itu fitrah, sifat bawaan. Jadi pada tabiatnya, pada asalnya manusia itu fitrahnya itu bersih. Fitrahnya bersih, tidak dikotori. Baik. Ibnu Manzur rahimahullah, beliau berkata, saya langsung saja sebutkan terjemahannya. Fitrah adalah apa-apa yang Allah menciptakan makhluk di atasnya, yakni ma'rifatullah, mengenal Allah. Fitrah adalah segala apa yang Allah menciptakan makhluk di atasnya, yaitu mengenal Allah. Jadi setiap makhluk itu sebetulnya mengenal Allah sebagai Tuhannya. Makanya di sini juga kita paham bahwa fitrah manusia itu mengenal Allah sebagai Tuhannya. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun, fitrahnya mengakui Allah itu Tuhan. Lihat orang-orang ateis, tatkala dia menolak ada Tuhan, namun tatkala di saat kondisi sulit, dia angkat tangannya, dia berdoa sama Tuhan. Itu secara fitrah langsung tergerak tangannya. Begitu juga fitrah manusia mengatakan Allah itu di atas. Coba antum lihat orang-orang yang mengingkari dari kalangan orang-orang filsafat, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, orang-orang menyimpang akidahnya yang mengatakan Allah di mana-mana, yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di mana. Jadi kalau itu di mana Allah kalau tidak di atas, tidak di kiri, di bawah. Sudah gelar sampai profesor, tapi Allah di mana saja tidak tahu. Gimana itu? Itu menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah. Tidak menunjukkan besarnya gelar seseorang atau lamanya dia belajar agama, menunjukkan dia itu sudah mengerti atau mendalami agama. Bisa jadi salah dia dalam mengambil ilmu agama. Makanya al ilmu din fansur amman ta'khudhu dinakum. Ilmu agama itu adalah agama yang harus diperhatikan betul dari siapa kita mengambil agama kita. Dari dulu itu, dari zaman Nabi sampai zaman kita ini, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi tidak pernah berbeda pendapat ulama tentang di mana Allah. Yakni yang dimaksud di sini ulama ahlu sunnah. Bahkan seorang jariyah saja, seorang budak perempuan yang tidak bergelar apa-apa, seorang budak ditanya, Aina Allah? Allah fis sama. Man ana? Anta Rasulullah. A'tikha fa innaha mu'minah. Itu hadis riwayat Muslim yang sahih. Bagaimana diingkari yang seperti itu? Nah, ini menunjukkan apa? Wanita ini masih di atas fitrahnya. Coba saja lihat orang yang mengingkari Allah di atas. Ketika dia mengatakan Allah tidak di atas, ketika berdoa, dia mengangkat tangannya ke atas. Ketika dia bilang, ya kita serahkan saja sama yang di atas. Itu fitrah yang berbicara. Tidak bisa dia ingkari. Walaupun ilmunya sejam 2 jam dia majelisnya menolak itu Allah di atas. Tapi fitrahnya tidak bisa menolaknya. Jadi alhamdulillah kita ini di atas sunnah, di atas fitrah. Tapi orang yang keluar dari sunnah, keluar dari fitrah. Dan sunnah tidak pernah bertentangan dengan fitrah. Baik. Jadi itu yang dikatakan oleh Ibnu Manzur, fitrah adalah segala apa yang Allah menciptakan makhluk di atasnya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau Anda perhatikan seluruh ajaran agama ini di atas fitrah. Semua syariat Allah untuk kebaikan makhluknya itu di atas fitrah. Cocok dengan fitrah manusia. Contoh, ketika Allah melarang untuk meratap, dan termasuk meratap di sini adalah berkumpul-kumpul di rumah mayit setelah mayit itu dikuburkan. Kemudian membuatkan makanan untuk tamu-tamu yang datang. Itu adalah bagian dari meratap, kata Nabi. Hadis Jabir bin Abdullah kalau tidak salah, kunna na'uddu istima' fi baitil mayyit ba'da dafnihi wa sun'atut ta'am minan niyahah. Dulu di zaman Nabi kami menghitung orang yang berkumpul-kumpul di rumah si mayit setelah mayit dikuburkan dan membuatkan makan untuk orang yang datang, itu bagian dari meratap. Datang hari ini orang-orang justru mendakwahkan kepada hal tersebut. Kalau tidak tahlilan,
mereka bilang itu mayatnya seperti mati-mati hewan, mati anjing, mati kucing, sembarang mereka bilang. Itu di kampung-kampung tuh banyak. Kalau kita tidak melaksanakan tradisi itu akan menjadi masalah besar bagi mereka. Padahal ini menyelisih fitrah. Fitrahnya adalah orang yang mati justru yang dilayani. Mereka yang dibawakan makanan. Itu fitrahnya. Bukan justru yang diberatkan. Coba, di mana letak fitrahnya kalau orang habis kematian, habis kemalangan, lalu dia Tommy yang diberatkan setelah itu. Habis jatuh tertimpa tangga masuk got lagi. Gimana itu? Kita justru kasihan melihat mereka. Mereka tersibukkan oleh mayitnya, oleh keluarganya yang meninggal. Kita bantu justru. Bukan malah direpotkan. Wow, katakanlah Ustaz dia orang kaya. Jadi walaupun kaya. Tapi hukum Islam alal ghalib. Sekaya-kayanya orang tetap akan merasa repot. Kalau dia tidak meyakini itu agama atau suatu ritual ibadah, tidak akan mungkin dia mau mengeluarkan hartanya. Apalagi mungkin sampai jutaan, bahkan puluhan juta. Kalau banyak tamu yang datang. Bahkan ada yang kabarnya yang sampai apa? Mencuri untuk melaksanakan acara ini. Ini menyelisih fitrah sama sekali. Makanya kita mengajak selalu kepada agama fitrah. Abul Haisam rahimahullah berkata, fitrah adalah pembawaan naluri yang Allah ciptakan manusia di atasnya saat di dalam perut ibunya. Itu sama maknanya dengan yang tadi. Ibnu Qayyim menjelaskan fitrah manusia itu ada dua macam. Yang pertama, fitrah yang berkaitan dengan hati. Fitrah yang berkaitan dengan hati, yaitu ma'rifatullah. Mengenal Allah, mencintainya. Itu namanya fitrah berkaitan dengan hati. Yang kedua, fitrah yang berkaitan dengan amaliyah, yaitu perbuatan zahir, amalan. Ya, itulah yang kita sebutkan barusan di hadis ini yang 10 itu. 10 bagian dari fitrah. Itu bagian dari fitrah jenis kedua ini. Adapun fitrah yang pertama itu membersihkan roh, membersihkan rohani kita. Adapun fitrah yang kedua membersihkan jasmani kita, badan kita. Baik. Dan fitrah badan yang paling pokok, yang paling penting itu adalah khitan, disebutkan oleh para ulama. Kita akan sebutkan hadisnya. Yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Apa tadi hadisnya yang pertama? Qasus syarib. Memotong kumis wa i'fa'ul lihyah. Ini bagian dari fitrah. Memotong kumis itu ada pilihan, boleh dicukur habis, boleh dipendekkan. Dua-duanya warid dari salaf. Walaupun sebagian ada yang memakruhkan untuk dicukur habis, tapi setelah kita lihat, dua-duanya warid dari salaf. Kemudian i'fa'ul lihyah. I'fa'ul lihyah. Kita akan lihat penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam pembahasan ini. Gimana beliau menjelaskan tentang hadis ini. Pertama beliau mengatakan, al-fitrah ya al-khaliqatil lati khalaqallahu ibadahu 'alaiha wa ja'alahum mafturina 'alaiha ala mahabbatil khair wa ithari wa karahatis syarr wa daf'ih wa fattarahum khunafa musta'iddina liqabulil khair wal ikhlas lillah wa taqarrub ilaih wa ja'ala ta'ala syara'il fitrah nau'ain ahaduhuma yutahhir qalbar ruh wal imanu billah wa tawabi'uhu min khawfihi wa raja'ihi wa mahabbatihi wal inaba ilaihi. Terus wa nau'u tsani ma ya'udu ila tathhiriz zahir wa nazafati.
Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini membagi fitrah menjadi dua ini itu diambil dari perkataan Ibnu Qayyim yang kita sebutkan tadi, yaitu fitrah secara rohani dan secara jasmani, dan itu sudah kita jelaskan. Fa ammal matmadah, adapun matmadah wal istinsyaq, kata beliau, fa innaha masyru'ani fi taharatil hadasil asghar wal akbar bil ittifaq. Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu disyariatkan untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar menurut kesepakatan para ulama. Wa huma fardhani fihima, dan keduanya ini adalah fardu, wajib. Ini jadi beliau menguatkan pendapat yang wajib, dan kita sudah menyebutkan tadi apa? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, dan beliau di sini memilih pendapat wajib. Min tathhiril fam wal anf wa tanzifihima li'an al fam wal anf yatawaradani alaihima katsirun minal ausakh. Ya. Begitu juga membersihkan mulut, hidung, karena keduanya itu adalah tempat kotoran, ya. Maka itu harus dibersihkan. Wa huwa muttarun ila dzalika wa izalatihi wa kadzalika siwak yutahhir fam fa huwa mutahharatun lil fam mardatun lirrabb. Begitu juga siwak, dia bisa membersihkan mulut, dan dia tidak hanya sebagai pembersih mulut, tapi dia juga mardatun lirrabb, yaitu menyebabkan Allah ridho. Itu diambil dari hadis, ya. As-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Wa lihadza yusra' kullu waqtin wa yata'akkad 'indal wudu. Oleh karena itu siwak itu disyariatkan kapan saja, dan lebih disyariatkan lagi pada saat berwudu, wassalah sebelum salat, walintibah minan naum pas bangun tidur, wa taghayyuril fam saat berubah bau mulut, wa sufratul asnan, ya, dan berubahnya warna gigi. Baik, kita akan jelaskan sedikit. Pertama berkaitan dengan madmadah wa istinsyaq, kita sudah maklumi hukumnya. Nah, kemudian masalah siwak, itu saya beri tadi tanbih di awal bahwa siwak itu bukan hanya dengan menggunakan ud atau batang kayu siwak yang biasa kita lihat kalau kita di Mekah misalnya, atau di sini juga banyak orang jual kayu siwak. Itu tidak hanya sebatas pada itu. Siwak itu adalah amaliyah pembersihan mulut, itu namanya bersiwak. Jadi termasuk di dalamnya adalah menggosok gigi dengan sikat. Bahkan termasuk menggosok gigi dengan telunjuk, misalnya kita tidak temukan sikat misalnya. Kemudian kita gosok dan bersihkan mulut kita pakai telunjuk kita, itu termasuk juga namanya bersiwak. Karena semua amalan yang membersihkan mulut itu namanya bersiwak. Dan siwak ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan hari ini. Orang selalu mengatakan gosok gigi 3 kali sehari. Sedangkan Islam mengajarkan lebih dari itu. Setiap mau berwudu, setiap mau sholat, setiap bangun tidur, setiap berubah bau mulut, bahkan setiap masuk rumah, Nabi SAW bersiwak supaya bertemu dengan keluarganya dalam keadaan segar. Kalau ini kita amalkan, Masya Allah, bukan hanya ridho manusia kita dapat, ridho Allah juga kita dapat. Karena Allah itu apa? Suka kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. At-tatahhur itu bersuci, yaitu mensucikan zahir dan batinnya dari kotoran. Baik. Wa amma qassus syarib wa haffihi hatta tabdu syafah. Ya, qassus syarib sampai artinya memendekkan kumis sampai kelihatan ujung bibirnya. Falamma fi dzalika minan nadhafa, karena di sana terdapat kebersihan. Wa taharruz mimma yakhruj minal anf, dan bisa melindungi dari kotoran hidung.
Fa inna sya'ra syarib idza tadla 'ala syafah basyara bihi ma yatanawaluhu min ma'kul wa masyrub. Ya, kalau dia terlalu panjang, dia bisa ya mengganggu makanan kita dan minuman kita. Ma tashwih khalqah au khilqah ya. Ma tashwih khilqah bi wufriyatihi. Ya, bisa menyebabkan bentuk kita juga agak menyeramkan kalau terlalu panjang kumisnya, ada digunting-gunting. Itu takut orang lihat kita nanti. Wa hadza bi khilafil lihyah. Nah, memotong kumis ini berkebalikan dari memelihara jenggot. Kalau kumis dipotong, kalau jenggot dipelihara. Jangan dibalik. Nah, orang hari ini menakjubkan perkaranya, mengherankan ya. Mengaku ahlu sunnah, tapi yang dipeliharanya kumis bukan jenggot. Kumisnya dia pelihara, jenggotnya dia potong, baru ngakunya mengklaim saya adalah ahlu sunnah yang sebenarnya. Sunnahnya siapa itu memelihara kumis dan memotong jenggot? Itu sunnah ahlu kitab. Apa kata Nabi? Ahful lihya wa khalifun Yahud wa khalifun Nasara wa khaliful majus. Itu sunnahnya ahli kitab itu. Bagaimana ceritanya mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi yang dipelihara kumis. Jenggotnya dipotong, bahkan dicukur habis. Baru ngaku ahlu sunnah. Betul ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah ahli kitab. Sunnahnya ahli kitab. Dan lebih parahnya lagi, mungkin karena kebodohan barangkali, itu makanya orang disuruh ngaji. Kalau bukan karena kebodohan, karena hawa nafsu. Maka dia disuruh juga ngaji, tapi ngaji yang benar. Apa itu? Yaitu mereka memperolok-olok sunnah jenggot. Padahal hadis tentang jenggot itu mutawatir. Banyak sekali hadisnya. Justru mereka perolok-olok. Dan ironinya, kalau yang memperolok-olok itu non-muslim, itu masih kita maklumi. Mereka tidak tahu tentang syariat agama kita. Bagaimana orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah. Rasulullah itu berjenggot. Bahkan disebutkan oleh Aisyah bahwa di antara tanda ketampanan pria adalah dengan jenggotnya. Dan Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. La'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Di antara bentuk tasyabuh adalah dengan mencukur habis jenggotnya. Apa bedanya? Itu dengan perempuan. Nah, Nabi berjenggot dan nabi-nabi terdahulu berjenggot. Disebutkan di dalam surah Al-A'raf kalau tidak salah tentang perselisihan antara ketika Nabi Musa meninggalkan Nabi Harun dengan kaumnya kemudian menyembah patung sapi. Akhirnya Nabi Musa menarik jenggotnya Nabi Harun. Ini menunjukkan mereka para nabi itu memelihara jenggot. Semuanya itu fitrah yang Allah fitrahkan semua makhluk di atas. Nah, ini orang datang menyelisih fitrah dan kemudian memperolok-oloknya. Apakah dengan sunnah Nabi antum memperolok-olok? Antum bilang jenggot kambing, mirip kambing berjenggot katanya. Baru diperolok-olok, dipertirukan suara kambing. Ini kalau orang jahil mungkin perlu diajar. Tapi kalau orang sudah tahu hukum jenggot, malah ada yang mengatakan jenggot itu kalau makin panjang makin goblok katanya. Subhanallah. Orang yang pelihara jenggot katanya dangkal otaknya. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Pernah dengar itu ada orang bilang begitu? Itu bukan kita ngada-ngada, ada orang bilang begitu. Semoga Allah memberinya hidayah. Itu kalau dia memperolok-olok seperti itu dikhawatirkan atas dirinya. Firman Allah, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Allah sendiri yang mengkafirkan orang yang memperolok-olok agamanya. Bukan kita yang mengkafirkan, Allah yang mengkafirkan. Maka jangan ya memperolok-olok jenggot. Kalaupun kita belum mampu rasanya memelihara jenggot, dalam arti belum mampu di sini mungkin masih takut dibilangi orang, mungkin masih takut kehilangan pekerjaan kalau di kantornya pakai jenggot nanti diusir atau dipecat dari kantornya dan macam-macam, atau di lingkungannya masih awam sekali dan dia masih belum sanggup mendengarkan
celaan orang-orang di sekitarnya, itu urusan lain. Tapi jangan diperolok-olok, jangan dicela, jangan dicaci maki sunnah Rasul. Itu hukumnya lebih besar. Menyelisih sunnah Rasul saja, ini yang jenggot yang hukumnya wajib, itu sudah berdosa. Ditambah kalau dia memperolok-olok, itu dosanya itu bisa dikhawatirkan sampai derajat kekufuran. Maka itu yang perlu diperhatikan bagi seorang muslim. Kalau dia belum mampu melaksanakan syariat Allah, jangan dia kemudian menyalahkan orang yang sudah mampu melaksanakannya, apalagi sampai dia memperolok-oloknya. Ada sebuah kisah menarik dari Syekh kita Nasruddin Al-Albani Al-Muhaddis. Beliau mengatakan, ketika saya sakit, saya dirawat dan dimuliakan oleh seorang perawat. Baru karena beliau dikenal kan oleh perawat ini, karena beliau ulama besar kan, jadi dilayani dengan baik, dimuliakan. Lalu perawat ini berkata pada Syekh, "Wahai Syekh, tolong doakan saya ya wahai Syekh." Jadi dia minta doa dari saya supaya apa gitu kan. Dia tidak menduga, ternyata Syekh Albani langsung mendoakannya di hadapannya. Apa doanya Syekh? Karena lihat perawatnya ini bersih mukanya setelah dicukur jenggotnya semuanya. Apa doanya Syekh? Saya doakan kamu supaya kamu diberi ketampanan seperti ketampanannya seorang pria, bukan kecantikannya seorang wanita. Syekh Albani itu tidak ada takut-takutnya. Ya sudah, mudah-mudahan dengan begitu bisa dapat hidayah. Tapi begitu doanya beliau. Ya, artinya begini. Ketika seorang ulama yang sudah tahu bagaimana hukum tentang lihya, dia kadang mempunyai uslub dalam berdakwah. Dia tidak harus menjelaskan pelihara jenggotmu begini-begini. Mungkin itu tidak cocok kondisinya, sehingga dia berdakwah dengan metode seperti itu. Baik. Dan ada juga sedikit masalah far'iyah atau cabang dari masalah jenggot ini, yaitu berkaitan dengan hukum memotong jenggot yang lebih dari qabdah, yang lebih dari satu genggam. Maksudnya di sini ya. Ini kan kalau kita pegang jenggot kita begini, terus masih ada lebihnya di sini. Ya, bukan begini. Begini. Orang kebanyakan kan begini caranya, potong di sininya. Jadi habis jenggotnya jadi pukul. Yang dimaksud di sini. Jadi satu qabdah itu satu genggaman, baru masih ada sisanya di sini. Nah, apa hukum memotongnya ini? Ada dua pendapat di kalangan ulama kita. Ada mengatakan sunnah dipotong. Itu pendapatnya Syekh Albani juga. Dan termasuk pendapatnya Ibnu Umar juga dari kalangan sahabat, karena beliau perawi hadis ini. Kemudian pendapat kedua tetap wajib dipelihara, dibiarkan. Karena i'fa'ul lihya artinya membiarkannya tanpa disentuh. Mana lebih kuat pendapatnya ini dibiarkan atau dipotong? Kalau lebih dari satu genggaman, jenggotnya dibiarkan apa dipotong? Pilih pendapat mana? Dibiarkan. Kata Syekh Albani yang mendukung pendapat sunnahnya dipotong, kata beliau, ini pendapat beliau ya, katanya, itu membiarkan jenggot yang lebih dari satu genggaman itu seperti orang isbal. Sebagaimana halnya celana yang lebih dari mata kaki dinamakan apa? Isbal. Maka jenggot yang lebih dari qabdah itu dinamakan juga istilah beliau isbal. Karena kenapa? Beliau berdalil, tentu banyak dalilnya. Di antaranya setiap nas umum dan ada pengkhususannya dan diamalkan itu oleh salaf, maka kita tidak boleh mengamalkan keumuman nas. Dilarang mengamalkan keumuman nas yang sudah sabit warid dari salaf kita pengkhususannya, dan kita mengamalkan kekhususannya tersebut. Tidak boleh mengamalkan keumuman. Contoh keumuman nas yaitu i'fa'ul lihya, ahful lihya. Ya. Peliharalah jenggot, itu dalil umum. Tapi ada pengkhususan terhadap jenggot yang lebih dari satu genggam. Itu dilakukan oleh Ibnu Umar di musim haji. Tapi ini kan berbeda ulama dalam memandangnya. Apakah itu memang Ibnu Umar
berpegang karena itu adalah hadis dari Nabi SAW, ataukah karena itu ijtihad beliau sendiri? Beliau juga berdalil dengan ayat wal muqassirina ru'usahum wa muqassirina ru'usahum. Itu dalam surat At-Taubah, beliau berdalil dengan itu bagi orang haji, ya termasuk itu adalah ya taksir dari lihya. Itu ijtihad dari beliau Ibnu Umar radhiyallahu taala. Nah, disinilah masalah besar muncul. Ada dua masalah. Masalah pertama adalah waktu kita sudah mau habis. Saya mau menjelaskan tapi waktu kita tidak memenuhi. Bagaimana ini? Berapa menit lagi azan? Nah, masuk nih azan. Azan dulu kalau gitu, kita lanjutkan karena memang Isya sekarang agak cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله. Jadi begitu ya. Masalah yang pertama itu berkaitan dengan hukum mengamalkan hadis yang apabila hadis tersebut diamalkan oleh perawinya berbeda dengan hadis yang diriwayatkannya. Apakah yang kita ikuti itu adalah riwayatnya, ataukah yang kita ikuti adalah amalan perawinya? Nah, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama juga. Misalnya suatu hadis diriwayatkan tentang hukum memelihara jenggot, dan perawi hadis itu adalah Ibnu Umar. Beliau lah yang meriwayatkan hadis tentang ihfa'ul lihya. Tapi pengamalan beliau justru ketika jenggotnya lebih dari satu genggam, beliau tidak memeliharanya, justru beliau rapikan, beliau potong. Nah, di sini timbul masalah.
Yang mana mestinya yang kita ikuti? Apakah riwayatnya yang menyuruh untuk memelihara, ataukah amalannya yang justru beliau memotongnya? Sebagian ulama berpendapat yang diikuti adalah riwayatnya. Alasannya karena inilah yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jelas Nabi mengatakan, "Aful lihyah, peliharalah jenggot." Itu perkataan Nabi. Adapun perbuatan Ibnu Umar itu adalah pemahaman beliau, ijtihadnya. Adapun riwayatnya itu yang dari Nabi. Itu pendapat pertama dari para ulama kita. Jadi yang diikuti apa? Riwayatnya. Pendapat yang kedua yang diikuti adalah pengamalan dari perawi, yaitu pemahamannya. Kenapa? Ayo, siapa yang tahu alasannya? Apa alasan pendapat yang kedua ini? Kenapa pemahaman perawi yang diikuti? Kenapa amalan yang diikuti bukan riwayatnya? Siapa yang tahu? Langsung kasih 3 parfum. Silakan. Barakallahu fiik. Ahsanta. Tafadhal. Silakan. Apa tadi jawabannya? Diriwayatkan ya. Karena perawi lah yang lebih memahami hadis yang diriwayatkannya. Jadi kalau seorang perawi meriwayatkan tentang tata cara, tentang hukum, ya dia yang lebih paham tentang hadis yang diriwayatkan. Maka kata para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, maka yang kita ikuti adalah amalannya. Karena dia yang langsung menerima hadis yang dari Rasulullah, tentu dia yang lebih paham. Nah, jadi ada 2 di sini pendapat. Yang pertama, riwayatnya karena itu yang berasal dari Nabi. Adapun ijtihadnya itu berasal dari perawi. Bisa jadi ijtihadnya keliru. Dan pendapat yang kedua yang diamalkan adalah apa? Pemahaman atau amalannya perawi. Karena dialah yang lebih paham terhadap riwayatnya sendiri. Hadis yang diriwayatkannya. Nah, sekarang pertanyaan yang lain. Tapi satu jadi ambil. Saya bilang 3-3-nya tadi. Damang bukan poligami. Apa? Ambil parfumnya 3-3-nya. Silakan. Itu pertanyaan yang istimewa. Makanya saya kasih langsung parfum 3. Nah, sekarang saya tanya, mana yang lebih kuat dari 2 pendapat ini? Yang diambil riwayatnya atau pemahaman perawinya? Sayangnya tidak ada parfum lagi. Kalau ada parfum lagi saya kasih lagi 3. Kalau ada yang bisa jawab. Ini masalah besar ini. Soalnya ini masalah yang luar biasa ulama perbedaannya dalam hal ini. Nah, ada yang bisa jawab? Saya tidak mengkotok ini jawabannya, tidak memastikan. Ini zonnul ghalib, dugaan kuat, bukan dugaan pasti. Saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan yang diikuti adalah riwayatnya, bukan perawinya, bukan amalan perawinya atau ijtihad perawinya. Alasannya, karena bisa jadi pemahaman perawi juga keliru. Dan itu tidak tertutup kemungkinan. Sedangkan hadisnya zahir, jelas, tidak mengandung makna yang lain. Pelihara jenggot misalnya. Itu tidak ada makna yang lain selain daripada itu. Ada nggak makna selain dari pemelihara? Ada nggak makna yang lainnya? Tidak ada. Kecuali kalau ada ihtimal kan, ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, itu mungkin kita ambil pemahamannya perawi. Baru kita katakan perawi lah yang lebih paham. Tapi ini jelas hadisnya. Pelihara jenggot, tidak ada yang memahami dengan pemahaman yang lain kok. Saya kasih contoh lain seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau yang meriwayatkan hadis Ghurratul Muhajjalin, yaitu asarnya orang berwudu nanti di hari kiamat, dari tanda pengikut Nabi itu Muhammad SAW adalah bekas-bekas wudunya. Ghurrah Muhajjalin itu cahaya-cahaya wudunya. Jadi setiap anggota wudu kita nanti ini bercahaya, dan itulah yang membedakan kita daripada umat-umat Nabi yang lain. Nah, Abu Hurairah memahami dari hadis yang beliau riwayatkan sendiri ini, bahwa kalau seandainya cahaya itu makin panjang makin bagus, makin banyak cahayanya makin bagus. Makanya Abu Hurairah kalau berwudu bukan sampai siku, tapi sampai ke ketiak. Supaya apa? Supaya panjang cahayanya. Itu ijtihad beliau. Kalau beliau cuci kaki bukan sampai mata kaki, tapi sampai betis.
supaya cahayanya nanti dari kiamat sampai betis. Tapi Nabi tidak mengabarkan itu. Itu ijtihadnya beliau, pemahaman beliau. Nabi cuma mengabarkan bekas orang wudhu itu bercahaya. Nabi tidak menyuruh untuk apa? Hah? Melebihkan itu bekas atau cucian wudhu. Bukan berarti kalau bercahaya bekas wudhunya baru kita cuci sampai lutut juga bercahaya nanti sampai lutut. Tidak, bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Tapi Abu Hurairah memahami bahwa kalau semakin panjang dicucinya semakin panjang bekas cahayanya. Nah, itu tidak ada diikuti oleh sahabat. Itu yang Anda pahami. Jadi bahwa yang lebih tepatnya adalah yang diikuti adalah riwayatnya, karena itu yang dari Nabi. Adapun pemahamannya boleh jadi itu ijtihad dari perawi dan itu bisa jadi keliru. Saya bukan bermaksud menyalahkan Syekh Albani ya. Ilmu beliau jelas tidak ada, kalau kita mau banding-bandingkan kita seujung kukunya saja tidak. Tapi maksudnya kita berusaha menganalisa dari pendapat yang ada dari para ulama kita. Karena waktu juga sudah mepet ini, saya lanjut saja. Makanya Syekh di sini mengatakan, wa'tabir zalika biman ya'sir rasul fayahliqaha. Maka hendaknya orang yang menyelisihi Nabi itu mengambil ibrah, ambil pelajaran, yaitu orang yang mencukur jenggotnya. Karena mereka menyelisih perintah Nabi, itu namanya bermaksiat. Nabi mengatakan pelihara jenggotmu. Dia bilang enggak ya Rasulullah, saya lebih ganteng kelihatannya kalau saya bersih, saya punya dagu. Itu kan bermaksiat namanya. Nabi bilang lakukan, dia justru langgar. Itu namanya bermaksiat. Dan Nabi sudah mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku pasti masuk surga illa man abah, kecuali yang tidak mau. Adakah yang tidak mau? Ada. Sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat padaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Namun siapa yang tidak taat, bermaksiat, maka berarti dia tidak mau. Faqad aba, berarti dia tidak mau masuk surga. Nah, ini makanya saya mengatakan, wa man ya'sir rasul. Anda ambil pelajaran dari ini. Jangan menyelisihi Nabi. Justru mengambil sunnahnya ahli kitab yang memelihara kumis dan memotong jenggot. Itu sunnahnya ahli kitab, bukan sunnahnya ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang perlu diperhatikan. Banyak orang hari ini, sayalah ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Tapi yang dia pelihara kumisnya. Itu bukan sunnah ahlu sunnah wal jamaah. Itu sunnahnya ahlu kitab. Ini yang ditanbih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, walakin al-awaid wa taqlidul a'ma yujibu istihsan al-qabihah wal qabihah al-hasan. Kata beliau, tapi masalahnya di sini adalah ya taklid buta terhadap kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Mungkin ada orang-orang suka menggemari pemain sepak bola, menggemar artis yang bukan muslim. Dia ikuti gaya apa saja yang dilakukan oleh para idola-idolanya tersebut. Nah, ini dimaksud oleh taklid buta terhadap gaya-gayanya orang kafir tanpa mempedulikan ya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Sehingga apa yang akibatnya? Yujibu istihsan al-qabihah, yang menjadikan yang baik menurut Islam itu menjadi jelek di matanya, dan sebaliknya, yang jelek di mata Islam justru menjadi baik di matanya. Ini akibatnya kita itu tidak belajar agama, justru kita akan taklid buta kepada orang-orang kafir, orang-orang yang kita dilarang mengikuti bertasabuh dengan mereka atau menyerupai mereka. Kemudian kita ringkas saja cepat. Wa amma qasul asfar wa natful id. Potong kuku dan mencabut bulu ketiak itu dua hal kata beliau. Wa ghuslul barajim, menggosok sela-sela jari begini. Itu adalah bagian dari lipatan-lipatan yang biasanya terkumpul padanya kotoran-kotoran di dalam kuku kita, maka wajib untuk dibersihkan kata beliau. Wahal kul'anah, begitu juga mencukur bulu kemaluan. Wa amal istinja fahuwa izalatul kharij minas sabilain bima'in au hajar. Ya, adapun istinja yaitu membersihkan dari dua lubang kotoran, ya baik dengan air maupun dengan batu, ya. Ya, yang merupakan syarat di antara syarat-syarat taharah. Wal maksud ini adalah
di antara keindahan dan kesempurnaan Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup bersih. Islam mengajarkan umatnya untuk bersih lahir dan bersih secara batin. Bukan cuma bersih dari dosa, tapi bersih juga secara fisik. Makanya sering kita dengar pepatah mengatakan an-nazafatu minal iman. Itu orang bilang hadis, itu bukan hadis. Itu adalah pepatah, kebersihan bagian dari iman. Kalau kita ingin mengatakan kebersihan bagian dari iman, itu kita harus punya nas dari Nabi. Kenapa? Karena iman itu perkara gaib. Tidak bisa kita datangkan itu dari kantong kita. Harus kita datangkan dari nas. Yang benar itu adalah at-tuhuru syatrul iman. Bahwa bersuci itu bagian dari iman. Itu yang benar hadis dari Nabi. Tapi maknanya an-nazafatu minal iman itu betul. Bahwa kebersihan itu adalah anjuran dari ajaran Islam. Islam mengajarkan kebersihan, bersih lahir dan batin, diantaranya yaitu menjaga 10 minal fitrah tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu, mungkin tidak ada sesi tanya jawab. Kalau ada silakan saya buka 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada saya cukupkan karena waktu kita sudah lewat. Ada pertanyaan seputar masalah ini? Kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan. Baik. Yang ditanya itu adalah berkaitan dengan mencukur kumis. Apakah pakai gunting ataukah dengan alat cukur itu yang biasa itu seperti silet dan sejenisnya. Itu ada kelapangan di situ. Itu sudah saya beri isyarat di awal muhadharah tadi, di awal ceramah tadi, bahwa dua-duanya diperbolehkan. Kalau dia menggunakan istilah kos, itu berarti dia memendekkan, tidak cukur habis. Maka itu dengan gunting. Ya, makanya itu gunting itu bahasa Arabnya itu mikos. Mikos itu artinya gunting. Jadi kos itu artinya menggunting dengan gunting. Kos dengan mikos itu memendekkan. Tapi ketika kita lihat rincian dari para ulama kita, apa hukumnya memotong habis kumisnya, bukan jenggot ya. Kalau jenggot haram. Kalau kumis, maka itu diperbolehkan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengingkari, tapi di sini ada kelapangan. Ada kelapangan, kelonggaran. Maka dua-duanya diperbolehkan. Baik dengan gunting maupun dengan silet, baik dicukur sampai habis maupun dirapikan. Tapi nampaknya riwayat-riwayat merapikan jauh lebih kuat dan lebih banyak. Tanpa kita juga mengingkari orang yang mencukur habis kumisnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada? Sekira cuma satu pertanyaan sudah cukup. Ya, karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dengan mengamalkan sunnah nabinya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.